So hi guys, balik lagi bareng gue Raib di konten BF bahas film. So guys ya, di konten BF kali ini ada yang beda gitu ya, karena gue nggak sendirian. Biasanya kan gue bacot sendirian gitu loh ya. Jadi sekarang tuh gue ditemenin sama siapa? Coba anda memperkenalkan. Thomas. Oke, Thomas gitu ya, tapi biasa dipanggil Kulit gitu ya. Jadi emang agak jomplang memang, tapi ya maklumin aja gitu ya. Thomas satu. Thomas ya, Thomas. Jadi gini. Gimana? Jadi di konten BF kali ini kita akan membahas tentang film Indonesia gitu. Kalau misalkan dari kemarin gue di konten BF sebelumnya tuh selalu ngebahas film luar gitu loh ya. Sekarang kita akan membahas tentang film Indonesia. Tapi yang menjadi beda adalah kita akan membawa salah satu film yang menurut kita masing-masing itu film yang the best menurut kita gitu di Indo gitu, dan wajib untuk kalian tonton gitu. Maksudnya kita merekomendasikan kalian lah untuk menonton film ini dan why, kenapa harus ditonton gitu. So, tanpa banyak bacot lagi gitu ya, karena udah kelamaan. Stop senyum-senyum. Kayak Messi aja. Like lu jangan. Oh, cut aja nanti. Oke, mari langsung aja ke pembahasan di BF bahas film. Oke, jadi menurut gue film Indonesia yang menurut gue ini the best gitu ya, the best banget gitu ya, terngiang-ngiang gitu ya, adalah film dari Joko Anwar. Yang mana? Yakni Gundala. Gundala. Bagus itu. Gundala. Karena kenapa menjadi the best? Karena sepengetahuan gue kan Joko Anwar tuh selalu ngegarap film-film yang genrenya horor atau thriller. Tiba-tiba dia ngegarap film superhero yang bagus ya. Indonesia, karakter Indonesia gitu, superhero Indonesia. Nah, kayak Marvel ya? Iya, kayak Marvel. Kan itu dikeluarin sama apa namanya? PH-nya tuh Jagat Bumi. Oh, Bumi Langit. Bumi Langit gitu kan PH-nya gitu kan. Dan mengeluarkan ya Bumi Langit kan mau bikin kayak semacam Marvel kayak gitulah ya gitu. Dengan mengeluarkan produksian film-film superhero gitu. Nah, yang menjadi the best menurut gua di sini tuh karena pertama yang directnya Joko Anwar. Dia kayak keluar dari comfort zone gitu, kayak dari zona nyamannya dia bikin film gitu. Kedua adalah tentu dari CGI-nya. Oh, editingnya. Dari segi editingnya, menurut gua ini adalah film CGI Indonesia yang keren banget. Dan apalagi terus yang menurut gua bagus juga tuh adalah selain dari tentu ya produksiannya, para pemerannya gitu kan, dari segi ceritanya gitu kan. Apanya? Dari segi cerita kan si Gundala kayak menyentil juga dari pemerintahan Indonesia kan gitu. Iya. Gitu. Nah, dan belum lagi ditambah dari teknik editingnya gitu yang menggunakan visual effect gitu, dan itu jadi menurut lu itu setup produksinya bagus itu? Parah, bagus banget. Dan kalau nggak salah dari film Gundala ini dia juga menggunakan sound, apa ya namanya, jadi dia tuh baru pertama kali tuh film Indonesia yang menggunakan sound itu. Jadi ketika kita nonton di bioskop, soundnya tuh terasa nyata banget gitu. Kayak bagus banget gitu soundnya. Gue namanya lupa lagi gitu, itu soundnya apa gitu. Cuman film Gundala satu-satunya film di Indonesia yang baru menggunakan sound itu, yang dimana dipakai di film-film luar gitu. Film-film sekelas Hollywood tuh udah pakai itu tuh gitu. Entah gue nggak ngerti sih, entah itu dari segi output filmnya atau dari segi produksiannya, alat dari produksiannya gitu. Gue nggak paham lah ke situnya gitu. Cuman menurut gue itu menjadi the best sih, apalagi ketika scene Abimanyunya ini loh yang mana? Yang petir keluar. Oh, yang pertama itu. Ya, anjing tuh keren banget cuy. Segi visual efeknya keren banget. Kayaknya belum ada juga kan, maksudnya visual efek sebagus dan sejernih itu, kayak bersih banget, kayak smooth gitu visual efeknya tuh, nggak cacat gitu kan. Gitu. Karena sekelas film Dilan aja menurut gue ada visual effect yang cacat kan, yang kayak di scene nyetir ibunya tuh. Itu kan kelihatan banget tuh green screen-nya. Ya gitu. Iya itu di yang Dilan pertama ya. Dilan pertama gitu. Jadi menurut gue film Gundala tuh adalah film yang bagus banget sih. Dan itu tuh kayak
apa ya namanya itu, kayak ngedobrak aja gitu film Indonesia dengan genre superhero pertama gitu yang menggunakan visual pertama effect itu karena mungkin Indonesia jarang ya ngeluarin film superhero. Nah, pertama itu. Mungkin nggak terlalu banyak. Dan pas yang pecahnya itu pas di Gundala ya. Gundala pecah banget. Tapi kalau di highlight sih waktu kayak digembar-gemborin promosinya sama asli filmnya itu emang bagus gitu. Sama gitu sama persis. Kan ada kayak di film-film yang lain contohnya promosinya bagus pas ditonton di luar cerita, kayak misalnya base dari novel mana pas ditonton beda gitu. Tapi kalau ini kan walaupun base-nya dari komik kan. Orang nggak baca komiknya tapi pas nonton filmnya bagus anjir. Terus yang menjadi apa ya namanya tuh catatan khusus di film Gundala tuh adalah ininya shootnya, pakaian si Gundalanya itu kan gila, itu bikin mahal banget itu. Mahal banget. Dan itu tuh nggak tahu gitu. Iya, kan dulu pernah nonton ininya, wawancara si Abimanyunya gitu ketika dia mempromosikan film ini gitu karena itu tuh katanya itu langsung diimport dari yang suka bikin film itu Hollywood, kayak film Avenger gitu yang bikin properti pakaiannya tuh gitu. Jadinya ya effortnya gila sih untuk film Gundala ini gitu. Ya bagus sih. Ditunggulah Bumi Langit. Katanya kalau nggak salah tuh mereka mau ngeluarin ini si Buta dari Gua Hantu. Oh katanya. Dan pemerannya kan Vino G. Bastian kan udah bocor duluan. Oh gitu. Nah, menurut lu film apa di Indonesia yang paling the best dan harus ditonton sebenarnya? Kalau banyak sih, tapi kalau yang the best sampai berkaca-kaca gitu, ini cukup banget ya berkaca-kaca. Berkaca-kaca. Ini Cinta Laki-Laki Biasa. Oke. Drama romance lah. Pemerannya siapa tuh? Si ini yang main di Tetangga Masa Gitu tuh siapa? Deva Mahendra. Deva Mahendra laki-lakinya. Kalau ceweknya itu siapa ya? Si mantannya Raffi Ahmad kalau nggak salah. Mantannya tuh Bella kalau bukan, Sade sih. Yuni Shara. Satu lagi. Siapa mantan Raffi Ahmad? Apa ya? Ayo tinggal. Ya pokoknya nanti searching lah. Oke. Lupa. Okay. Kenapa film itu yang menjadi the best gitu dan berkesan buat lu? Dari segi apanya gitu? Dari segi cerita sih. Oke. Jadi dia itu emang laki-laki pada umumnya kayak laki-laki pada umumnya, tapi si ceweknya itu anak kaya raya, kakak-kakaknya kaya, suami kakak-kakaknya kan berempat ya, empat-empatnya cewek, tiga-tiganya itu suami-suaminya pada punya jabatan lah gitu. Dan cuman si ini doang, si Deva Mahendra doang yang biasa gitu, cuman mandor ya kalau nggak salah ya. Mandor tuh ini apa namanya tuh kepala tukang ya, lah kalau tapi dia itu ngebuktiin gitu anjing, walaupun biasa juga dia bisa buat bahagia gitu. Sebenarnya yang waktu pembuktian ke keluarganya sih gitu, pembuktian ke keluarganya, terus pas di konfliknya si istrinya lawan mainnya itu hilang ingatannya apa? Insomnia. Nah, bukan deh. Apa ya? Insomnia mah susah. Amnesia gitu ini. Jadi dia nggak inget, terus dia nyadarin gitu ini tanpa harus berobat gitu ini. Oke. Dari situ sih ini. Selain itu apalagi yang menurut lo berkesan gitu di film itu? Sebenarnya dari ceritanya sih, kan kalau kebanyakan itu film drama itu ngeharingnya ceweknya Gimana maksudnya? Maksudnya kayak contoh kayak Taya Cinta nih anjing. Tuh. Pasti cewek-cewek itu tuh cowok idaman itu kayak Fahri anjing, cewek-ceweknya kayak gini. Tapi di sini ngehalengnya cowoknya banget anjing. Oh, jadi point of view pemerannya tuh lebih ke cowoknya gitu. Ya kalau gua ya bayangnya cowok banget gitu. Ini kan kebanyakan ceweknya yang di-highlight gitu anjing. Ini cowoknya yang di-highlight gitu anjing. Jadi gimana? Jadi bisa disimpulin itu kayak cowok itu nggak bajingan semua anjing. Karena banyak tuh ya. Cewek-cewek tuh pasti semua cowok sama aja gitu kan. Padahal makanya lihat nonton film ini. Gitu sih. Cuma dari ceritanya sih yang di-highlight gitu ini. Sumpah dia waktu nonton film itu anjing berkaca-kaca anjing. Jadi emang the best banget gitu ya. Si film itu tuh karena dari segi ceritanya. Dari segi ceritanya. Tapi kalau dari kayak visual kayak gitu-gitunya juga bagus. Cuman kalau yang ke-highlight-nya banget itu ceritanya sih Dim kalau kata orang ini. Itu film tahun berapa sih? 2000. Ada kalau itu tahun berapa? 2016-an lah. 2016-an lah. Enggak tahu 2015 lupa ini. Oke. Karena kalau misalkan kita ngelihat
industri film Indonesia makin kesini kan makin kece-kece parah ya film-film Indonesia gitu kan. Entah dari segi SDM-nya gitu, dari si direkturnya dan segala makin macamnya. sini makin bagus sih. Terus dari artisnya juga. Tapi gitu kan. kalau mau jujur-jujuran ya Dim, dulu itu orang jarang nonton film Indonesia. Malah nontonnya itu film luar negeri lagi. Tapi makin kesini itu banyak film Indonesia gitu, malah seri-serisnya juga. Sekarang banyak series Indonesia kan, banyak yang gua tonton gitu kan. Dulu waktu kecil nonton film cuma apa Indonesia coba? Apa? Tarik Jabrik kan. Oh, Tarik Jabrik. Dari situ tuh nggak pernah nonton lagi film Indonesia aja. Karena film-film Indonesia sekarang tuh entah dari segi produksiannya, visualnya dan segi ceritanya kayak berkembang banget sih. Iya sih. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayak misalkan contohnya kayak film horor Indonesia aja dulu itu tuh kan yang dijual tuh adalah para pemerannya kan. Oh, iya, bukan iya. dari segi ceritanya, Bukan. dari apanya. Karena kalau dari segi ceritanya kayak template aja gitu. Kayak balas dendam, premisnya balas dendam, terakhirnya ya udah gitu kan. Gitu. Terus yang jual kan paha dada gitu kan. Pada seksi-seksi banget kan. Tapi sekarang ceritanya, visualnya. iya, justru kalau sekarang film-film horor sekarang tuh justru dari segi cerita, terus kayak ada teknik dari pengambilannya, editingnya semua tuh berkembang parah. Tapi wajar sih kalau berkembang gitu. Kan zaman juga berkembang, masa film nggak berkembang juga kan? Iya sih, benar. Ingat gak film apa yang menurut lo membuat bahwa lo tuh sadar kalau oh gila film Indonesia udah sebagus ini ya? Film apa? Apa ya? Habibie Ainun sih. Habibie Ainun. Ini yang pertama banget ini. Oh iya Pertama banget yang sama BCL. Iya. Itu sih sama ini anjing. Bukaan 8 yang Pisinema. Belum nonton yang mana? Enggak, belum. Yang Chico Jericho. Itu sih kan. Itu. Kalau gue justru di ini ADC 2. ADC 2 ya. ADC 2. Karena jujur sebelum nonton itu, gue nonton dulu tuh. Jadi kayak flashback lagi nonton ADC pertama. Dan itu jauh banget gitu dari segi cerita, dari segi visual kalau visual udah jelas lah gitu ya, jauh banget kan. Dan film Indonesia tuh yang menurut gue tercengang di ADC 2 tuh adalah dimana scene ciuman Dian Sastro. Ciumannya doang yang diinget anjir. Karena gini. Menurut gue kenapa di film Indonesia itu tuh dulu ya, walaupun sering nge-expose sexuality gitu ya dari segi pakaian dan segala macam, tapi nggak ada scene kayak gitu. Kayak ciuman tuh pasti kalau nggak kalau nggak dari ngambil angle kameranya yang kelihatan padahal enggak, atau enggak ya cuman kayak sekedar simbol gitu. Biasanya kan dulu scene-nya tuh pasti gitu, jadi nggak terang-terangan. Sedangkan ADC 2 itu tuh terang-terangan banget kan, maksudnya Dian Sastro kayak nyium Nicholas kan. Dan menurut gua itu yang menjadikan sesuatu hal yang film Indonesia tuh gila udah seberani ini ya, kayak udah seberkembang ini ya. Karena ketika film romance, entah kenapa ya, film romance kalau misalkan nggak ciuman tuh kayak kurang gitu loh. Kurang gitu kan. Kadang di Indonesia tuh paling banter kan endingnya tuh paling pelukan kayak atau apa. Nggak pernah tuh ada scene kayak gitu. Nah, justru karena ADC menurut gue menjadi titik balik di mana film-film Indonesia tuh jadi lebih berani gitu. Jadi kayak menepis hal-hal tabu gitu loh di film. Tabu gitu loh di film. Meruluk cok. Gue lihat lagi. Iya kayak menepis tanggapan isu-isu tabu yang kayak gitu. Jadi kayak lebih berani ke kayak film. Nonton film The Raid 2 enggak? The Raid 2 belum, kalau The Raid 1 nonton ini. Itu di film The Raid 2 itu lebih berani lagi kan. Ada scene di mana cewek bugil setengah. Itu kayak wow gitu, kayak film Indonesia gila udah seberani ini. Terus film ini dua garis biru gitu kan, walaupun itu ditentang dulu kan sebelumnya gitu kan, tapi kan kayak isu-isu yang dimana di masyarakat itu tadinya tabu sekarang udah berani nih para kreator film tuh pada berani untuk mengangkat isu-isu itu yang menjadikan film Indonesia menurut gue jadi lebih berkembang dan lebih modern. Karena kalau misalkan kayak gitu terus ya manusianya juga nggak akan modern gitu, kayak nggak akan open minded juga gitu. Tapi kalau sekarang ya banyak cerita-ceritanya itu yang simpel-simpel loh, simpel-simpel tapi jadi eksklusif gitu ya. Premisnya simpel gitu. Ya, kayak Keluarga Cemara nonton nggak? Ah ya.
Tapi kan Keluarga Cemara base-nya emang dari dulu kan, cerita yang Ya tapi dulu. base-nya simpel kan. Iya, base-nya emang simpel. Terus kalau kayak apa lagi ya? Filosofi kopi, cuman kopi kan? Iya. Cuman bisnis kopi gitu. Tapi di filmin bagus sih. Jadi sekarang banyak bisnis kopi. Iya. Bener. Dua Garis Biru juga simpel sih. Iya. Ya emang film Indonesia sekarang udah dari segi cerita, ya emang yang lebih kelihatan adalah dari segi ceritanya berkembang banget sih gitu. Malah jadi ngepoin misalnya kayak artis film ini, jadi kita ngepoin di IG-nya, oh modelis film ini, jadi kita ngepoin. Kalau dulu kan enggak ya, kita nggak sampai niat searching gitu, malah kayak kita kayak searching itu film luar ini mau rilis, searching kapan keluarnya. Pas sekarang malah jadi film Indonesia sih yang kerasa ini mau keluar gitu. Iya, jadi kayak ditunggu lah ya, kayak gitu. film luar gitu. Ya bagus sih kalau gitu. Imperfect juga bagus aja. Oh parah sih itu Imperfect. Terus apa lagi? Banyak sih film-film Indonesia. Karena mungkin SDM di dunia film kreatornya juga pada baru-baru mungkin ya, jadi pada bawa yang fresh, kayak kan sekarang kayak Ernest Prakasa, Raditya Dika pada nyemplung tuh ke dunia film yang dimana ceritanya kan fresh banget tuh semuanya yang dan bagus-bagus juga gitu. Terus kayak siapa tuh itu tuh film yang kemarin ngeborong Piala Citra, Kucumbu Tubuh Manismu tuh karya siapa sih? Nggak nonton anjing. Ya pokoknya itu lah. Jadi banyak sutradara baru gitu di Indonesia yang membuat perubahan aja gitu di dunia film Indonesia, yang ngegiring film Indonesia ini tuh jadi semakin modern dan semakin berkembang gitu. Jadinya kualitasnya juga nggak jauh dari film-film luar. Tapi jangan nonton film bajakan. Nah, ada Netflix. Itu sih yang paling penting sih. Jadi semakin berkembangnya film Indonesia gitu ya, kita juga sebagai warga harus mensupport agar dunia film tetap maju gitu, dengan kayak lu datang ke bioskop gitu, beli tiketnya gitu. Jangan juga sekarang kan udah banyak platform juga ya, nonton jangan nunggu yang bajakannya lah gitu. Dan buat kalian yang pelaku kadang ada tuh yang kayak bawa kamera diem-diem di bioskop gitu. Masih ada. Bukan sekarang udah ketat di bioskop. Nah gak tau, cuman kan biasanya kan suka masih ada tuh kayak yang cepokan masih ada. Pengalaman ya? Enggak, dia nggak pernah ngapain aja. Karena gini deh, film yang bagus di Indonesia itu tuh pasti akan susah ada bajakannya. Maksudnya tuh kayak misalkan keluar bajakannya tuh pasti lama. Iya sih kayaknya ya. Iya. Sepengalaman gue kayak gitu ya gitu. Kayak karena gue pernah waktu itu nungguin film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Itu kan keren banget tuh film. Dari segi ceritanya udah paling keren lah gitu. Gue nungguin itu 3 tahun baru ada di bajakannya kan gitu. Nonton bajakan? Iya, karena ya maksudnya karena gue udah nonton kan sebelumnya bioskop, terus gue pengen nonton lagi gitu kan, dan nyari dan ada lah, gue harus nunggu 3 tahun baru ada gitu di ininya gitu. Jadi ya mungkin segitulah ya untuk konten BF kali ini. Jadi kita untuk support terus film Indonesia. Support film Indonesia karena kita juga di sini pengen apa ya, kita ada sesuatu misi khusus lah untuk ketika kita ngebahas film Indonesia gitu. Karena kemarin kan apalagi gue sendiri gitu kan ngebahasnya untuk merekomendasiin ke kalian kan nonton film luar terus gitu, walaupun film luar yang gak lagi happening gitu kan, yang menurut gue bagus aja nih film gitu dan kalian harus nonton. Nah sekarang kita bertukar opini film Indonesia yang menurut kita paling bagus, dan kita sedikit membahas tentang perkembangan dunia film ya, walaupun kita ya si paham film banget gitu. Dan disclaimer bahwa apa yang kita obrolin ini adalah cuman dari opini kita gitu ya, yang kita pernah tonton, cuman kita pengen sampaikan aja dan sesuai dengan apa yang dirasa dan sepengetahuan kita gitu ya. Karena ya kita merasa kita sedikit ada ilmu untuk membahas film gitu ya, jadinya ya kita memberanikan diri untuk bertukar pikiran gitu kan, untuk sharing ke kalian gitu tentang film gitu. Jadi mungkin sekian konten BF kali ini. Lu yang ditunggu-tunggu film apa Indonesia sekarang? Ini ini yang sekarang yang lagi tayang seperti Rindu. Yang Reza Radian. Iya, Reza Radian. Seperti Rindu, Dendam juga. Udah keluar belum sih? Udah keluar. Dendam juga harus dibayar tuntas. Itu film cakep banet sih. Kalau gue tunggu apa coba? Apa? Yang Pisinema yang baru. Apa tuh? Yang ini, Mencuri Raden Saleh. Oh, Mencuri Raden Saleh. Oke. Mungkin nanti kalau kalian suka dengan
konten ngobrol kayak gini mungkin nanti kulit akan selalu SMS aja gitu ya di konten gua gitu ya untuk di konten reguler BF ini gitu. Anjing BF banget ya namanya. BF banget bahas film. Oh bener sih. Anjing BF teh anjing bokep anjing yang lainnya anjing. Ya walaupun di konten-konten sebelumnya ya adalah clickbait itu gitu karena emang sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya scene seksual itu tuh kadang menjadi pemanis di dalam film perlu gitu. Tapi ya tergantung genre ya, mohon maaf gitu ya, tergantung genre dan tergantung cerita gitu. Ya mungkin sekian aja dari gua Raib pamit dan dari gue Thomas pamit juga. Oke, see you soon dan Dari kon kan? Dari kon. See you soon dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.